Ini yang kalau dihitung dari barat ya, timur ya, ini nomor 9. Ini nomor 9. Kemudian nanti dihitung sampai ke sana yang ke-8, ini ke-7, ini ke-6. Nah, bagian yang tengah ini adalah tokoh utamanya. Oke teman-teman, hari ini kita berada di Karangkereng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan hari ini kita mau eksplor ke sebuah tempat ya teman-teman, yaitu sebuah makam misterius yang ada di tengah perbukitan ya. Kita masuk hutan, walaupun tidak masuk ke dalam, tapi kita berada di tengah hutan teman-teman. Nah, di sana dari cerita masyarakat, di situ ada beberapa makam ya, makam misterius yang konon katanya merupakan keturunan atau pengikut dari Sunan Giri. Ya, jangan kemana, saksikan terus ya untuk eksplor kita kali ini, ekspedisi kita kali ini di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Teman-teman, jadi di sini juga ada makam ya, ada beberapa makam di sini, yaitu makam masyarakat, makam warga sekitar. Tetapi di sini juga ada sebuah makam yang dimana makam ini merupakan, kalau menurut cerita dari masyarakat ya, ahli pusaka yang ada di sini teman-teman, Sobat Cakra Panorama. Jadi lokasinya tidak jauh dari makam misterius tadi, 10 makam teman-teman. Oke, sorry. Oke, kita ke sana ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini itu ada beberapa makam ya, beberapa makam yang menurut cerita dari warga lokal atau masyarakat sini, makam tersebut merupakan makam orang sakti atau orang ahli membuat pusaka, teman-teman. Nah, ini dikelilingi oleh bangunan memutar ya, seperti bangunan Belanda sepertinya. Ya, bangunan kuno yang sudah rusak, teman-teman. Dan di sini juga ada pohon randu yang cukup besar. Nah, oke ya. Seperti inilah lokasinya. Coba kita masuk, teman-teman, karena di sini banyak sekali pohon berduri dan banyak sekali ini, teman-teman, semut terang-terang ya. Nah, disinilah makamnya.
Karena di bawah saya ini adalah makam semua, teman-teman. Nah, di situ juga ada bangunan-bangunan kuno yang ada di sana ya. Oke, teman-teman. Banyak durinya, teman. Banyak durinya. Oke, teman-teman, ya. Kita akan ke lokasi makam misterius tadi yang ada di tengah hutan atau di perbukitan di pesisir utara, teman-teman, atau pesisir pantai. Oke, teman-teman, jangan kemana-mana. Jadi kita lanjut lagi, ya. Nah, di situ ternyata di sini juga banyak sekali batu nisan atau ornamen-ornamen kuno atau relief pada zaman Kasunanan, ya. Pada zaman Sunan Giri. Karena ini dari batu karang, teman-teman, ya, batu karang-karang seperti ini. Nah, di sini juga batu-batu karang loh, teman-teman. Nah, di sana ternyata masih banyak lagi sebuah makam. Nah, jadi nanti saya ditemenin sama Gus Ipul, nanti beliau akan menunjukkan makam-makam yang ada di sini, ya. Ada memang ya, makam nisan baru itu ada, ya. Nah, ini baru, teman-teman, kelihatan banget ya. Kalau ini baru, saya mengatakan baru. Nah, bedanya yang baru dan yang lama itu mana? Nah, ini lama, teman-teman. Ini lama dari karang full. Tadi seperti cor-coran. Kalau ini lama, asli dari batu yang dipahat. Seperti ini, teman-teman. Dari batu yang dipahat. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di makam misterius dan hari ini kita akan ngevlog, ya, dan melihatkan ke teman-teman sebuah makam misterius yang ada di tengah hutan di bawah pohon raksasa atau pohon sangat besar sekali, teman, sebuah cakra panorama. Dan hari ini nanti kita temenin sama Gus Ipul, ya. Jangan kemana-mana, saksikan terus eksplor kita kali ini, ekspedisi kita kali ini di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Yuk, ikuti terus perjalanan kami hari ini. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus siapa? Kebetulan saya Saiful Ipul, gitu ya. Gus Ipul. Ya, gitu, boleh. Gus, saya melihat di sini ada beberapa makam. Sebenarnya beliau ini siapa? Bisa dijelaskan? Ya, baik. Di kompleks pemakaman ini ada beberapa makam yang bisa kita ketahui bahwa jika dihitung mulai dari sebelah barat sana, di sini ada 9 makam. Ada 9 makam. Jadi 9 makam ini dulunya memang belum teridentifikasi sosok dan nama beliaunya. Waktu ditemukan pertama kali oleh warga, karena tidak tahu ini makamnya siapa, jadi warga itu mencari suatu objek yang memang nanti dijadikan ikon untuk menyembuhkan supaya mempermudah. Maka disebut dengan nama ini, Mbah Randi. Pada di sini ada pohon randinya. Jadi seperti itu untuk memudahkan.
Ya, nah kemudian setelah bisa teridentifikasi dari makam yang ada di sini, ya kan, disebutkan dalam catatan itu bahwa beliau yang dimakamkan di sini tokoh utamanya adalah keturunan dari Panembahan Selotra atau Panembahan apa namanya, Mbah Benduk, seperti itu. Nah, ini nanti bisa dilihat di 9 makam ini nanti ada lokasi tokoh utamanya. Baik, ini yang kalau dihitung dari barat ya, timur ya, ini nomor 9. Ini nomor 9. Kemudian nanti dihitung sampai ke sana yang ke-8, ini ke-7, ini ke-6. Nah, bagian yang tengah ini adalah tokoh utamanya. Jadi beliau ini yang bernama Raden Mas Saiful Arif. Beliau adalah putra dari Muhammad Yusuf, Raja Pasar Kutai Kertanegara. Muhammad Yusuf adalah putra dari Pangeran Mas Pengulu Banjarmasin. Pangeran Mas Pengulu Banjarmasin adalah putra dari Panembahan Selokrang. Secara garis ke atasnya nanti sampai sambung ke Mbah Sunan Giri. Jadi bisa diketahui bahwa beliau yang ada di sini ini adalah keturunan dari Mbah Beluk atau Panembahan Selokrang. Jadi bukan lebih tua dari Panembahan Selokrang. Jadi bangunan ini dulunya adalah candi atau memang makam seperti ini, Gus? Ya, bukan bangunan candi sebenarnya ini ya, bukan. Jadi memang dari dulu tuh makamnya memang dibentuk seperti ini, karena menunjukkan sosialnya dulu itu. Nah, kenapa bangunannya bentuknya ini mirip dengan candi? Karena budaya di masa itu. Budaya di masa itu memang bisa ditunjukkan dari beberapa relief-relief yang ada di makamnya. Stratanya nanti kelihatan. Semakin banyak ukiran, semakin rumit ukiran, menunjukkan sosial beliau yang lebih tinggi. Seperti itu. Jadi bukan ornamen candi ya. Ornamen candi. Hampir mirip seperti ornamen candi. Benar. Karena budaya di masa itu. Budaya dari Majapahit masih di bawah. Benar sekali. Jadi memang dulu itu kan kalau seperti Sunan Kalijogo terus itu kan menyebarkan agama Islam dengan cara akulturasi budaya. Iya. Benar. Tidak memutus akulturasi budaya dari Majapahit ke selanjutnya ke Islam, enggak. Dipadukan. Benar, akulturasi. Perpaduan antara Islam dan budaya. Benar. Budayanya, bangunannya dan sebagainya. Benar sekali. Kadang-kadang sampai saat ini orang Islam pun masih seperti apa ya, kasih sesajen itu ya ada. Itu sebenarnya rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa sebenarnya. Iya, sebagai tanda untuk penghormatan sang pelaku itu kepada Yang Maha Kuasa. Itu sebenarnya sih itu akulturasi budaya juga seperti itu. Jadi nggak boleh dipukul rata kalau bangunan seperti yang bisa dilihat di sini ada relief-relief mirip candi itu dari bekas candi, bukan. Kita harus mengetahui dulu bahan-bahan yang digunakan serta posisi-posisi penempatannya. Kalau sebelah ini Gus, iya. Juga bagus juga. Iya. Jadi di antara 9 ini ya, ini semuanya adalah anggota keluarga dari Raden Mas ini, Saiful Arif ini. Jadi ini yang di bawah dulu itu, di bawah semuanya itu dari Kutai Kertanegara, itu dibawa ke sini. Karena beliau-beliau ini dulu itu yang menjadi pandegonya ini, tokoh utamanya gitu. Nah, dengan ditandai seperti ini, maka menunjukkan bahwa beliau ini mempunyai kedudukan yang tinggi di masa itu, khususnya untuk tokoh utamanya. Lalu apa kedudukannya? Kenapa aku ditandai seperti ini? Karena dulu kalau bukan pejabat atau keluarga bangsawan tidak boleh toh. Ini makamnya kok seperti ini gitu. Ini kedudukannya apa kan? Dulu kan gitu, nggak seperti sekarang toh. Gitu. Nah, kenapa beliau itu dimakamkan dengan seperti ini megahnya? Karena beliau dulu mempunyai kedudukan sebagai seorang Panembahan Selokrang atau Panembahan Karangkiring lah sekarang gampangannya ya. Itu meneruskan kedudukan dari kakek buyutnya, yaitu Panembahan Selokrang yang pertama. Jadi beliau ini akhirnya melanjutkan dari kepemerintahan Panembahan Selokrang. Jadi kalau kanan kirinya itu pengikutnya atau gimana? Sama. Jadi ini semua pandegonya.
Jadi kalau ada Panembahan atau ada gubernur pasti punya kan pejabat-pejabatnya atau wakil-wakilnya. Kalau yang sebelah sana itu sama? Ya, ini semua penderek sampai sana itu. Sampai sana. Sama. Ya, sama penderek semuanya di sini. Karena di sini itu sejarahnya juga sebenarnya panjang karena di masa 45 di sini itu menjadi pertahanan untuk menghalau dan juga dalam pertempuran dengan Belanda. Karena di sana itu laut. Iya, di sana itu laut. Jadi diserbu dari sana, dikanoni, ditembaki itu dari sana tuh. Di situ. Nah, yang di sebelah sana itu ada namanya Desa Delik, Dusun Delik. Itu. Nah, Dusun Delik itu dulu tempat pengungsiannya seorang tokoh yang masih keluarga Giri yang menjadi TO-nya jenengan itu Kapiten Arabian dan juga company itu didelikkan di Dusun Delik. Jadi ini dulu juga sejarahnya panjang ini sebenarnya. Itu. Kalau menurut panjenengan layak nggak ini masuk ke cagar budaya? Kalau menurut panjenengan, kalau memang usia sudah di atas 100 tahun, iya. Saya rasa bangunan seperti ini layak jadi cagar budaya. Iya. Itu yang saya juga prihatin juga karena dari tokoh yang begitu luar biasa ini dulu sebagai seorang gubernurnya waktu itu ya di masa Giri Kedaton, pengganti dari gubernurnya yang di. Berarti ini nggak masuk cagar budaya? Belum masuk cagar budaya. Belum masuk cagar budaya. Gitu. Semoga-moga kedepannya nanti bisa masuk ke cagar budaya karena ini masih belum diotak-atik. Dalam artian mungkin aja ngeroboh cuman dinaikkan gitu aja. Gitu. Jadi masih original supaya nanti tidak dibuat pengalian dan tidak diakui yang lain-lainnya. Itu. Biar menjadi sejarah yang aslinya. Benar. Sejarah memang benar-benar yang dari dulu dari Sunan Giri kemudian sampai Panembahan Selo Kerang kemudian sampai di sini. Ya, biar itu jadi pakem untuk sejarah keluarga besar Kerajaan Giri. Karena keluarga Giri sendiri punya sejarah. Jadi kita menggunakan sejarah yang ada di keluarga. Kita tidak mengambil sejarah dari. Masa kita orang Giri terus cari kita dari luar Giri kan ya tidak mungkin lah gitu. Jadi kita punya sejarah sendiri. Nah kita bangga karena kita punya. Mungkin ada pesan dulu. Ya, saya berharap kepada semuanya, para pemirsa semua, dimanapun jika nanti panjenengan itu mengetahui bahwa di situ ada makam-makam kuno ya, dan makam itu memang mungkin masih belum diketahui identitasnya. Dan jika diketahui bahwa arkeologisnya itu memang arkeologis yang memang kuno, maka untuk sebisa mungkin diselamatkan supaya nanti itu tidak sampai dialihkan kepada yang lain-lainnya. Karena jika nanti itu memang di situ makam kuno dan memang diidentifikasi di catatan itu nanti itu ada, ya kan? Apalagi nanti bisa tokoh utamanya, nanti bisa dijadikan sebuah rujukan narasi sejarah untuk tempat tersebut. Yang pasti yang pertama langkahnya adalah penyelamatan dulu, jangan sampai nanti itu dialihkan ke yang lainnya.